Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan terkait bedah tajwid ya. Bedah tajwid ya beserta dengan contoh cara membaca yang benar sesuai dengan kaidah tajwid. Dan bagi nanti yang sempat bergabung ya via Zoom ya, boleh kalau mau mencoba membaca ya, ikut berpartisipasi. Kalaupun hanya mendengar juga diperbolehkan. Jadi hari ini ya, di video sebelumnya itu kita sudah sampai di surah Al-Ghasyiyah ya. Al-Ghasyiyah ayat yang ke-12. Berarti sekarang kita lanjutkan ke ayat yang ke-13. Ya, di selama 1 jam ke depan kita akan membahas tajwid dari ayat 13 beserta dengan contohnya. Ya, silahkan disimak dan semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat 13. Fi fiha sururun marfu'ah. Jadi di sini ya ayat 13 ini ayatnya pendek-pendek ya. Yang pertama yaitu diawali dengan lafadz fiha. Fiha. Yang pertama fi ya, di sini ada ya sukun setelah kasrah, maka ini dibaca dengan kadar panjang 2 harokat ya. Fi, nah, 2 harokat ya, jangan terlalu panjang karena beberapa ada yang kepanjangan ya. Fiha, atau justru ada yang malah terlalu pendek ya, sehingga hanya terbaca 1 harokat saja. Nah, maka perlu dipastikan di sini 2 harokat. Kemudian yang kedua, ini huruf H ya, huruf H yang ada di sini ya, tenggorokan bawah ya, bukan di tengah ya. Jadi bukan fiha, tetapi fiha, 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 fiha ya, bukan fiha, fiha. Nah, karena masih ada beberapa yang keliru ya mengucapkan 2 huruf ini ya. Makanya ini perlu diperhatikan agar tidak sampai pada lahan jali ya, lahan yang sampai merubah makna karena hurufnya berubah. Kemudian eh, setelah itu ini ya ada su, su, kemudian ru, run, su, ru, run. Nah, ini perlu diperhatikan di sini ada huruf tebal dan huruf tipis ya. Yang pertama sin ya. Sin dhammah dia tipis ya, cukup su biasa. Su, si, sa, su. Nah, kemudian ada 2 huruf ra di situ setelah huruf sin. Nah, ini
hurufnya tebal semua ya. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwasanya ra yang berbaris fathah ya, dia dibaca dengan tebal ya. Su, ru, 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 rurun, ya, rurun, sururun, gitu. Jadi sinnya tipis ya, kemudian roknya dua itu tebal semua. Jadi jangan dibaca sururun. Nah, kalau sururun itu roknya masih tipis ya, sehingga dibaca dengan sururun ya. Sururun. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan mim. Maka seperti tadi yang dicontohkan ya, di sini ada idgham bi gunnah, maka ditahan dulu ya. Tunaikan gunnahnya disempurnakan sampai 3 harokat. Rumma, rumma. Nah, ini masih banyak terjadi, yaitu ketika ada idgham bi gunnah ya, ada ikhfa, ada mim bertasydid, nun bertasydid dan sejenisnya yang harusnya ada gunnahnya, sampai sekarang masih banyak yang mengabaikan sehingga gunnahnya tidak disempurnakan. Jadi ini tetap harus disempurnakan ya. Ditahan dulu 3 harokat, baru kemudian pindah ke huruf berikutnya. Kemudian setelah itu di sini ada ro yang sukun ya. Ro sukun yang didahului ya, atau bertemu dengan mim yang fathah. Berarti roknya juga dibaca dengan tafkhim ya atau tebal. Mar, ar, mar, ar, ar, mar. Bukan mar, tetapi mar. Gimana caranya? Ya, dengan menaikkan pangkal lidah. Ya, kalau bingung cara menaikkan pangkal lidah bagaimana, ya dulu sudah ada videonya, ya sudah pernah saya buatkan, nanti bisa dilihat lagi ya di YouTube ya. Itu cukup banyak dilihat dan berdasarkan pengalaman yang ikut di kelas, nah itu cukup membantu video tersebut. Nah, nanti maka ini bisa dipraktekkan bagi sahabat-sahabat yang masih kesulitan cara menaikkan pangkal lidah. Kemudian setelah itu fu'ah. Nah, ini fu-nya 2 harokat ya, mat asli. Nah, kemudian di sini juga diakhiri dengan tak marbutoh yang ketika sukun menjadi hak sukun atau hak mati. Maka pastikan yang keluar adalah bunyi suara hak ya, hak sukun. Ah ya, bukan ah. Kalau itu hak ya. Jadi ah he, bukan aha tapi ah he. Ya, seperti itu. Baik, saya contohkan sekali lagi ya. Nanti kalau ada yang ingin mencoba membaca silahkan. Kalau enggak ada, kita lanjutkan di ayat berikutnya. Fiha sururun marfu'ah. Nah, jadi seperti itu. Itu contoh. Jadi membaca, kalau kita belajar tajwid ya, itu adalah belajar mengembalikan huruf-huruf sesuai dengan sifat asli yang dimiliki oleh huruf-huruf tersebut. Nah, jadi sebenarnya kalau kita belajar tajwid itu dalam rangka untuk memudahkan cara baca. Karena banyak ya huruf yang harusnya tipis dibaca tebal, yang tebal dibaca tipis, yang ringan malah diberatkan, yang berat diringankan ya, dan seterusnya. Ya, maka kita belajar ya di sini untuk sedikit membantu agar ya minimal tahu teorinya. Tapi memang ya teori harus dipraktekkan ya. Jadi kalau ingin praktek ya pastikan ada guru yang
mendampingi dan mengecek bacaannya sudah sesuai ataukah belum. Baik, kita lanjutkan ya. Eh, Kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung. Kalau mau mencoba juga boleh. Kalau nggak ada kita lanjutkan ke ayat 14. Baik, di ayat 14 ini juga ayatnya pendek ya. Ayat bentar. Nah, ayat 14. Betul ya, 14 ya. Nah, ayat 14 ini saya contohkan dulu bacaannya, kemudian nanti kita bedah tajwidnya. Wa akwabum mawdu'ah. Ya, ini juga ayat-ayat pendek. Yang pertama adalah huruf waw ya. Huruf waw ini ya termasuk huruf yang tipis. Ini masih sering sekali kita mendengar wa akwa, wa akwa. Nah, wa akwa itu dia jadi tidak tipis lagi ya. Jadi bukan wa tetapi wa ya, wa. Dia ringan saja ya, kecil ya, ringan saja ya, wa ak ya, wa a ya. Dan kemudian ini hamzahnya ya. Hamzahnya jangan diayun ya. Hamzahnya jangan diayun. Jangan wa, tetapi wa a ya. Wa a. Wa a bukan wa. Karena masih banyak yang membaca dengan wa begitu. Nah, kemudian kaf sukun ya. Kaf sukun di sini ya ada sifat yang harus ditunaikan ya, baik ketika sukun ataupun ketika berharokat ya, yaitu sifat salah satunya ya ada sifat syiddah dan juga sifat hamas ya. Jadi keluarkan dulu sifat syiddahnya ya. Setelah itu kemudian keluarkan hamsnya. Wa'ak, wa'ak, ya. Wa'ak wabun. Wa akwabun. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan dibaca dengan wa akwabun, wa akwabun ya. Nah, sifat kafnya ada yang hilang nanti. Ya, maka pastikan ya sifat-sifat yang menyertai huruf kaf itu tidak hilang. Kemudian waw yang kedua panjang 2 harokat ya. Kemudian setelah itu huruf ba di sini. Nah, huruf ba ini juga termasuk huruf yang tipis ya. Maka tipiskan saja ya, diringankan saja. Ba, bi, bu, bukan ba, bi, bu, bukan bun, tetapi bun, ya, bun. Wa akwabun, wa akwabun, bun, ya, bukan bun, bun, ya, bukan seperti itu. Kemudian di sini ada tanwin bertemu mim ya, sama seperti yang di ayat 13 tadi ya. Pastikan dulu ditahan 3 harokat. Pastikan ditahan dulu 3 harokat ya. Sempurnakan gunnahnya untuk sebelum berpindah ke huruf yang berikutnya. Kemudian di sini ada mau ya, setelah mimnya fathah bertemu dengan waw yang dhammah. Nah, maka di sini ada huruf lin ya, huruf lin. Huruf lin, huruf yang halus ya. Ya, ketika membaca tidak perlu diberikan sentakan yang berlebihan. Jadi cukup mau ya, bukan mau ya. Tidak perlu sampai seperti itu. Kemudian setelah itu ada huruf dot ya. Huruf dot ini juga bagi sebagian besar orang termasuk huruf yang paling sulit ya. Dia ada di sini ya. Jadi sisi lidahnya, sisi lidahnya nempel di geraham atas ya. Boleh kanan ya, boleh kiri atau boleh ini boleh keduanya ya, atau boleh keduanya.
Jadi silahkan disesuaikan masing-masing ya. Ada yang di sebelah kanan ya, ada yang di sebelah kiri ya, ada di yang kedua-duanya. Maka silahkan dipilih mana yang paling gampang. Bunyinya adalah bo, bu, 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 bi, bu, bu. Mau bu ya, mau bu ya, bukan mau du, bukan mau du, bukan juga mau zu, bukan juga mau du ya. Itu semua masih tipis dan hurufnya masih keliru ya. Mau bu ya, mau bu. Nah, itu buatnya juga panjang 2 harokat. Kemudian di akhir ini juga ditutup dengan hak sukun ya. Maka pastikan yang keluar adalah bunyi huruf H yang ada di tenggorokan paling bawah ya, bukan di tengah tenggorokan. Karena itu adalah bunyinya huruf H ya. H dan H itu dua huruf yang berbeda. Walaupun ya mereka eh, apa namanya? Tetanggaan ya, mereka tetanggaan. Ini seperti itu. Nah, baik kita contohkan lagi ya untuk ayat 14 ya. Wa akwabun mawdu'ah wa akwabun mawdu'ah ya. Begitu ya. Ah ya, bukan ah tapi ah. Baik kita lanjutkan di ayat yang ke-15. Ayat 15 ya. Wa namariqu masfufah wa namariqu masfufah. Nah, di sini juga diawali dari huruf waw lagi ya. Jadi pastikan huruf waw itu tipis ya. Wa ya, bukan wa tetapi wa. Wa nama ya. Nunnya juga tipis, jangan wa nama itu jadi seolah-olah ditebalkan ya, dan itu enggak cocok ya, tidak sesuai dengan kaidah tajwid dan juga tidak sesuai dengan hasil talaki yang didapatkan dari guru-guru. Nah, maka pastikan dua huruf ini, tiga ya, tiga huruf ini tipis semua. Wa nama, wa nama. Kemudian roknya juga tipis. Kemudian kof ya, kof ku ya. Tidak perlu sampai ada suara tambahan yang lain yang apa namanya berlebihan ya menjadi qu, qu wa namariqu, qu, itu berlebihan ya. Tidak perlu sampai seperti itu. Cukup angkat saja pangkalnya di sini. Ko, ki, ku, ko, ki, ku, wa namariqu, bukan wa namariqu. Nah, nggak sampai seperti itu. Jadi yang cocok yang contoh yang pertama ya, bukan contoh yang kedua. Kemudian setelah itu mana? Oh ini ya. Kemudian huruf mim ya bertemu dengan huruf sod ya, huruf sod. Huruf sod ini juga kadang masih menjadi PR ya buat sebagian ya. Dia bukan sin ya, bukan mas, tetapi mouse ya, mouse ya, aus, is, us ya, bukan as, is, us ya, tapi so, 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 si, su, mouse ya, mouse, fufah ya, seperti itu ya. Memang ini ya harus ditalakikan ya, karena
banyak sekali ya, kita menemukan di lapangan ya, ketika dia belajar sendiri ya, merasanya sudah betul begitu ya, sudah betul itu kan. Apalagi belajar via YouTube ya, ya begini ini ya. Tapi kalau ini kan ada Zoom-nya ya, jadi kalau yang mau latihan yang lebih itu sebenarnya kesempatan ya. Tapi kadang ya entah alasannya apa ya, banyak yang maunya mendengar saja ya. Padahal justru ini menjadi kesempatan untuk kita melatih ya, langsung dikoreksi barangkali ada yang keliru atau kurang tepat karena banyak sekali ya yang merasa sudah benar setelah setorkan ke guru yang mungkin ternyata masih belum ya. Ternyata masih belum ya. Masih kurang, masih yang keluar selalu huruf sin ya. Selalu huruf sin ya. Kadang sering dilatih atau diucap berkali-kali yang keluar malah huruf shin ya. Mash. Nah, begitu malah. Nah, itu juga sering sekali terjadi. Makanya belajar Quran itu memang butuh guru ya, butuh guru. Tidak bisa belajar otodidak karena ada unsur talaki dan musyafahah. Itu yang tidak boleh ditinggalkan ya. Nah, begitu. Kemudian fu di sini fu ada waw sukun setelah dhammah ya. Ada waw sukun setelah dhammah. Ini fu-nya dibaca panjang ya, dua harokat ya. Fu-nya dibaca panjang dua harokat. Kemudian fah ini juga sama ya, diakhiri dengan tak marbutoh ketika dia sukun maka dibaca dengan hak sukun atau hak mati. Maka pastikan yang keluar adalah huruf hak ya, huruf hak yang ada di pangkal tenggorokan yang paling bawah ya. Bukan yang di sini ya, bukan yang di tengah tenggorokan. Sepertinya ini huruf yang mudah, tetapi pada faktanya ya memang mudah bagi A bukan berarti mudah bagi B begitu. Nah, maka setiap orang itu nanti akan mendapati huruf-huruf yang menjadi kesulitannya masing-masing. Nah, sehingga memang ya tidak bisa disamaratakan. Bahkan kami sering mendapatkan pertanyaan untuk sampai lancar, sampai betul begitu, butuh berapa lama begitu kan. Butuh berapa kali pertemuan. Nah, ini sesuatu yang sulit untuk dijawab ya. Karena banyak faktornya ya. Apakah si pembelajar itu hanya belajar ketika tatap muka Zoom saja, ataukah di rumah juga belajar? Nah, kalau dia hanya belajar ketika ada kelas saja, ya pasti kalau dia misal kesulitan tertentu dalam sebuah huruf, ya pasti akan lama begitu kan. Nah, kemudian faktor usia juga menentukan begitu kan. Nah, dan banyak faktornya begitu kan. Walaupun yang masih muda juga boleh jadi lama juga, itu juga ada ya. Kita juga menemukan ya, yang muda lama ada, yang muda cepat ada ya, yang sudah sepuh ya, sudah di atas dewasa, sudah di atas 50 tahun ya, hampir 60 bahkan 65, itu yang lama juga ada, yang cepat juga ada. Jadi memang tidak bisa diberikan kepastian ya berapa kali pertemuan untuk lancar ya, berapa lama belajar gitu ya. Kalau kemudian ada perubahan ya insya Allah ada ya. Jadi selama 7-8 kali pertemuan itu sudah mulai ada perubahan. Nah, tapi kalau sudah baik semuanya ya ya kembali lagi ya tergantung dari situasi dan kondisi yang berlaku pada si pembelajar itu sendiri.
Ya, kita kembali ke sini ya di ayat 15. Ya, di ayat 15 ya, kita kembali lagi kita contohkan tadi sudah kita bahas tajwidnya. Ini kok miring-miring ya. Nah, ini kok miring-miring. Nah, begini ya. Wa namariqu masfufah. Ya, seperti itu ya. Tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu menyamar-nyamarkan. Jadi normatif saja. Baik, lanjut ke ayat 16 ya. Ayat 16 ini masih ayat pendek. Ya, masih ayat pendek. Eh, Kita berikan contoh dulu. Wa zarabiyyu mabthusah. Nah, di ayat 16 ya. Wa zara ini juga ada huruf waw lagi ya. Nah, seperti yang di ayat sebelumnya, huruf waw itu huruf yang tipis, maka tipiskan. Wa ya, wa wi wu, bukan wa wi wu. Nah, wa waza wazaro ya, wazaro. Zai ini cukup unik hurufnya ya, karena pengalaman kami mengajar di beberapa tempat ya, baik offline maupun online itu. Huruf zai ini kadang tertukar dengan huruf zal ya. Kadang tertukar dengan huruf jim ya. Kadang tertukar dengan huruf ya, kadang tertukar dengan huruf sin. Nah, nah, ini juga nggak tahu ya, padahal semuanya kan beda-beda ya. Kecuali yang sin ya. Kalau sin kan memang tempat keluarnya sama, tapi suaranya jelas berbeda. Nah, kok bisa sampai jim yang ada di tengah lidah di sini ya, di atas ya. Sampai bisa ke zal yang ada di sini ya, di ujung lidah gigi seri atas begitu kan. Ya, maka ini perlu diperhatikan ya huruf zai ya. Za, zi, zu ya, bukan ya, yi, yu. Nah, itu huruf ya. Sa, si, su itu huruf sin ya. Ja, wajah, wajaro. Nah, wajaro itu huruf jim. Nah, maka perlu dipastikan huruf zai ya. Waza, wa, waza, waza. Wazaro ya. Roknya itu dia berbaris fathah ya atau berharokat fathah, maka roknya dibaca dengan tafkhim ya, dengan tebal ya, dibaca dengan tebal ya. Wazaro wazarabiyu. Nah, di sini ini catatan penting sekali ya. Maksudnya penting pada ya bertasdid ya. Tidak hanya di ayat ini ya, tidak hanya di ayat ini. Tetapi juga yang sering kita baca ketika sholat itu adalah di Al-Fatihah. Ya. Di situ juga ada yaknya pada lafadz iya, iya, ka. Ya, di sini masih banyak sekali kita temukan ya di beberapa tempat ya. Ketika kita mengajar offline dan online pun juga sama ya. Banyak yang membaca di sini wazarabiyu biyu biyu atau iyaka iyaka. Nah, seperti itu. Ya. Bagi sebagian orang yang eh, apa namanya belum paham, dianggapnya mana yang salah begitu kan. Padahal itu jelas-jelas salah ya. Karena di situ yaknya bertasdid ya. Kalau terbaca wazarabiyu mabsusah, maka di situ baknya menjadi panjang 2 harokat.
Nah, sehingga tertukar panjang pendeknya termasuk di Al-Fatihah ya. Iya karena iya iya nah, itu juga tertukar ya. Padahal i-nya kan satu harokat ya. Cukup cukup satu harokat ya. Termasuk di sini juga sama. Nah, maka ya ketika ada bentuk seperti ini ya, ada ya bertasdid ya. Ini perlu diperhatikan ya, harus ada kaidah nabernya ya, agar tidak tertukar dengan huruf yang lain. Maka harus dibaca dengan wazarobiyu, biyu. Nah, begitu ya. Naber itu sedikit penekanan. Iya, kak. Iya dengan iya kan beda. Biyu dengan biyu kan berbeda. Nah ini makanya penting sekali ini ya pada ya bertasdid ini ya dimanapun nanti ya. Nah, tapi yang bertasdid karena sebab dirinya sendiri ya, bukan bukan karena sebab yang lain. Ya. Karena kalau sebab yang lain nah, nanti beda cara membacanya. Ya, kemudian mabesu ya, mabesu. Nah, di sini memnya tipis ya, memnya tipis. Kemudian baknya ada kolkolahnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kolkolah masih sampai hari ini ya kita temukan, walaupun sudah kita ingatkan beberapa kali ya, masih saja ada yang membaca dengan eh, ketambahan huruf hamzah di belakang huruf yang kolkolah. Mab, mabsu, mabsu ya. Bahkan sebagian yang lain ini juga sudah kita ingatkan ya. Dan ternyata ketika membaca masih terulang. Yaitu adalah memberikan jeda di sini seolah-olah ada saktah. Mab, susah, mab, su, nah begitu. Itu masih ada ya, walaupun nggak banyak memang. Tapi beberapa kali kita menjumpai yang seperti itu. Nah, maka ini perlu diperhatikan ya, jangan sampai ada tambahan kaidah saktah di sini karena memang ya nggak ada saktah di sini ya. Seolah-olah kok ada saktahnya karena bacaannya terjeda. Kemudian sunya dua rokat. Ya. Kemudian sahnya ini juga diperhatikan ya. Huruf terakhirnya adalah tak marbutoh. Berarti berubah menjadi hak sukun ya atau hak mati ya. Bukan hak tetapi hak sah ya. Bukan sah tetapi sah sah sah. Nah. Baik, kita contohkan sekali lagi ya. Setelah itu kita lanjutkan ke ayat yang ke-17 ya. Di ayat 16 ya. Wa zarabiyyu mabthusah wa zarabiyyu mabthusah mabthusah ya. Bukan mabthusah. Nah, kan beda ya, mabthusah dengan mabthusah. Ya, kita lanjut ke ayat 17. Ya, ini sudah mulai panjang ya ayatnya. Kalau Ghassiyah ayat ke-17. Ini kok miring-miring. Baik, kita contohkan lagi ya ayat 17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Di sini eh, yang pertama di lafadz afala. Afala ya, ya ini
jangan dipercepat ya. Ini masih juga banyak terjadi ketika ada 3 4 huruf ya yang harokatnya sama seperti ini, apalagi ada huruf hamzahnya, ya, seringkali eh, terbaca lebih cepat ya. Afala yang hamzahnya mana ya, nggak kelihatan, nggak terdengar dengan sempurna. Padahal dia harus disempurnakan. Fa la. Afala, afala bukan fala, fala, ya, fala. Itu. Hamzahnya mana? Nah, sebagian jadi hilang ya hamzahnya. Nah, maka jangan sampai dipraktekkan. Apakah ada yang begitu? Ada ya, ada. Nah, bahkan di tempat-tempat yang lain juga sama ya. Bahkan kemarin juga pas terawih pun juga ada ya. Al-Fatihah misalnya ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Gitu. Jadi an'amtanya jadi nggak jelas ya. Terjadi percepatan bacaan. Nah, itu juga tidak diperkenankan ya. Pastikan satu hurufnya terbaca dengan sempurna. Ya, afala begitu ya. A, fa, la. Ya, lamnya 2 harokat. Ada alif setelah fathah. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan huruf dhu ya. Yang dhu, yang dhu, yang zuruna ya. Dhu, zuruna, zuruna. Nah, begitu ya. Jadi huruf dhu-nya tebal, tafkhim ya. Ro-nya pun juga tafkhim ya. Dhu, zuruna, yang buruna ya. Nah, begitu ya. Bukan yang zuruna, yang zuruna itu masih pakai zal ya. Jadi pastikan ini memang dengan huruf zal kan huruf dha dengan huruf zal itu satu tempat keluar yang sama ya. Jadi perlu diperhatikan betul jangan sampai tertukar hurufnya ya. Yang membedakan apa? Ya sifatnya begitu kan. Sifatnya salah satunya adalah huruf dha itu disertai dengan pangkal lidah yang naik, kemudian tengah lidah yang lengket, ya. Sedangkan huruf zal itu enggak, gitu. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian. Kemudian ru juga sama ya, ru 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 runa, bukan runa ya. Kalau runa itu tipis ya, maka harus ditebalkan menjadi ru. Runa, runa, ya seperti itu. Dan ini nanya pendek ya. Seringkali di sini terbaca panjang ya. Sudah tertukar ya menjadi yang zuruna ilal ibili kaifa gitu. Nah, itu masih banyak yang seperti itu. Nah, maka perlu diperhatikan ya. Nunnya pendek ya. Cukup 1 harokat. Kemudian lanjut di ila ya. Ila juga eh, perlu diperhatikan hamzahnya jangan naila ya, tetapi naila. Naila bukan naila ya. Nah, masih banyak yang membaca seperti itu, membaca dengan yang buru naila. Nah, itu nggak cocok ya, nggak boleh. Hamzahnya harus diperjelas. Yanzuruna ila. Nah, na ila. Na ila. Seperti itu. Kemudian ilal ibili. Nah, ini lam sukun. Penting juga. Ini kemarin pas pelatihan ya. Ngisi pelatihan. eh, Masih terbiasa beberapa di antara peserta ya membaca lam sukun dengan ditekan ilal ibili ya ilal ibili
Sama ketika membaca surah Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi Rabbil. Nah, begitu. Apakah itu keliru? Ya, ya kurang cocok ya, kurang tepat. Karena sifat lam itu dia tawasud. Ya, tawasud cara membacanya tidak begitu ya. Tapi cukup dibaca sambil jalan saja, dialirkan sedikit saja. Ilal i, alha, alha, ilal i, ilal ibili, ya, bukan ilal ibili, ya, kan beda ya. Dan sebenarnya kalau mau dirasa-rasa gitu ya, mau dirasakan lebih enakan yang ilal ibili begitu, lebih ringan juga. Ya, kalau kita membaca setiap lam sukun dengan hentakan yang kuat dengan alasan untuk memperjelas lam sukunnya, itu sebenarnya selain tidak tepat, ya kita jadi lebih cepat capek, ya, lebih cepat capek. Nah, maka ya sudah kembalikan saja ya. Dibuat nyaman saja setiap huruf-hurufnya. Jadi ketika membaca Quran itu, nah tidak terlalu effort ya. Untuk huruf yang tipis ya ditipiskan, yang tebal ya ditebalkan ya. Sifat-sifatnya ditunaikan begitu. Ya. Ibili, ibili linya juga pendek ya. Jangan terbaca ibili kaifa. Nah, ibili kaifa. Nah, masih beberapa yang seperti itu. Maka perlu diperhatikan lamnya pendek satu harokat. Kemudian yang di sini fa-nya juga pendek satu harokat. Kaifahu ya. Kaifahu bukan kaifahu. Nah, kemudian kafnya ini ada hamsnya ya. Ka, ki, ku, ka, kaifa, kaifa, kaifa ya. Bukan kaifa. Sudah ya-nya ditekan, padahal ini huruf lin, itu keliru. Fa-nya juga dipanjangkan. Harusnya pendek menjadi panjang. Nah, itu juga keliru juga. Nah, begitu. Maka diperhatikan. Selanjutnya lafaz terakhir di ayat 17 ya. Ada huruf kho ya, huruf kho. Nah, ini juga masih banyak yang keliru di sini ya. Huruf kho itu karena di buku-buku itu tulisannya ada seraknya begitu ya, ada suara ngoroknya. Sehingga banyak yang membaca dengan khu. Khuliqat. Nah, jadi ngoroknya dimaksimalkan. Nah, itulah pentingnya belajar dengan guru ya. Karena tulisan itu ya, itu tidak bisa menjelaskan dengan detail bagaimana bunyi huruf kha yang sebenarnya. Ya, jadi tidak sampai seperti itu ya. Jadi seraknya cukup kecil saja. Khu, kha, khi. Nah, tapi hati-hati ya kalau hilang menjadi hu, ha, hi, nah, jadi ha ya. Nah, di sini kadang kesalahannya ya terlalu banyak ya seraknya sehingga berlebihan atau justru malah hilang ya menjadi hak menjadi huliqat. Nah, huliqat. Nah, sudah kho-nya tertukar ya taknya nggak tertunaikan hamzahnya nggak tertunaikan hamznya. Nah, maka di sini perlu diperhatikan ya hu hu khuliqo ya. Khuliqat. Nah, qaf kemudian tak ini keluarkan dulu syiddahnya khuliqat. Nah, qat qat. Nah, itu ya. Bukan qat, bukan coach ya, tetapi qat. Nah, gitu ya. Karena masih banyak yang menjadi qatah atau menjadi coach. Nah, coach. Nah, itu juga nggak cocok juga ya. Khuliqat. Nah, begitu ya.
Nah, itu ayat 17. Pembahasannya sudah selesai. Baik, kita contohkan sekali lagi ya bacaannya. Pilek ini ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup seperti itu saja. Ayat 17. Baik, kita lanjutkan. Satu lagi mungkin ya. Satu lagi yang terakhir di ayat 18. Di ayat 18. Wa ilas samai. Ya, saya ulang ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ila ya, ini tadi ya sama seperti yang sebelumnya. Waw tipis, i-nya tipis dan harus diperjelas suaranya. Kemudian lam juga tipis, bukan waila tetapi waila, waila, wailas samai, waila ya, waila. Kemudian as-samai ya, di sini ada lam ta'rif ya, yaitu lam syamsiah ya. Sehingga di sini ada tasdidnya ya. Wa ilas samai ya, atau kalau ininya dihilangkan menjadi as-samai. As-samai ya, ini sinnya insya Allah nggak ada masalah. Mimnya juga nggak ada masalah. Panjangnya pastikan ya 4 sampai 5 harokat. Nah, yang menjadi masalah biasanya di hamzahnya. Ya, hamzahnya dalam kondisi seperti ini, dimanapun tempatnya, seringkali tersamarkan atau terayun ya menjadi as-samai, as-samai. Nah, itu kurang tepat ya. Harus jelas ya. As-samai. Nah, itu ya. Samai, mai bukan mai. Ya. Nah, di situ hamzahnya. Nah, kemudian kaifa, ini sama ya dengan ayat 17 tadi ada kaifa. Pastikan ya sukunnya tidak tersentak ya karena itu huruf lin ya. Kemudian kafnya tertunaikan sifat hamznya juga ya karena itu termasuk sifat lazimah ya. Maka harus ada ya ka bukan ka tapi kaifa. Kemudian huruf ro-nya harokatnya dhammah. Maka dia dibaca dengan tafkhim ya, dengan tafkhim dengan tebal ru rufi rufi ya, rufiat ya, rufiat. Jadi seperti itu untuk huruf ainnya. Nah, ini juga perlu jadi catatan. Biasanya kalau di tengah seperti ini kadang tertukar menjadi hamzah, kadang tertukar menjadi hamzah. Nah, jadi terbaca rufiat, rufiat ya. Atau kalau enggak tertukar jadi ng ya, rufingat, ya, rufiat. Nah, itu juga enggak sesuai ya. Ada beberapa orang yang kita latih seperti itu ya. Huruf ainnya selalu ya, saya katakan selalu karena sering sekali ya, selalu berubah jadi hamzah ataupun eng gitu kan. Tapi terkadang karena sudah ini ya sudah terinstal di dalam alam bawah sadarnya ya,
ketika di suatu tempat dia mengucapkan ain yang benar, nah itu dia nggak kerasa. Jadi kerasanya masih masih beda. Nah, itu juga serba-serbi ya orang yang belajar membaca Al-Quran ya. Jadi ya terus belajar ya. Ya, jangan berhenti ya. Karena kita mengingat-ingat nasihat dari Imam Ibnul Jazari ya. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, dia berdosa. Artinya sudah tahu nggak bisa, tapi nggak mau belajar. Nah, maka belajarlah ya. Karena ketika kita belajar, kemudian bacaan kita salah, kita tetap mendapatkan dua pahala ya. Pahala belajar dan pahala membaca Al-Quran. Tapi kalau sudah tahu nggak bisa, nggak mau belajar, maka itu bisa menjerumuskan ke dalam dosa karena kita termasuk menyengaja ya, menyengaja membaca dengan yang salah. Jadi itulah derajatnya ya, perbedaan antara orang yang terus belajar dengan yang tidak ya. Makanya Rasul kan sering mengingatkan ya bahwa kita harus belajar ya dari buayan sampai liang lahat ya dan seterusnya dengan banyak sekali hadis-hadis terkait tentang ilmu pengetahuan ya. Kalau butuh dunia pakai ilmu, akhirat juga butuh ilmu dan lain sebagainya. Itulah pentingnya belajar ya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tak sukun seperti tadi ya, berarti ada sifat syiddah dan juga sifat hamsnya ya. At, at. Nah, jadi at, it, ut. Nah, at, it, ut. Nah, begitu ya. Baik, kita contohkan sekali lagi. Sebelum kita akhiri ya. Ayat 18. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya, seperti itu. Ya, itu ayat 18 ya. Insya Allah cukup dulu. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Ya, masih ada beberapa ayat ya. Baik, kalau nggak ada yang ingin mencoba, nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah istiqomahkan untuk terus belajar ya. Di rumusnya selalu sama, yaitu terus belajar, ya, terus setoran dan terus berdoa meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu dikonsistenkan seperti itu sampai tiba masanya Allah memberikan hadiah kefasihan itu kepada kita semuanya. Baik, akhiru dakwah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.